Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Artameru, MPM saya 23411123, jurusan Manajemen 23B dari Universitas Senokat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Akidah atau akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi, menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Istilah akidah atau sering dieja dengan akidah berasal dari kata Arab yang bacaan al-aqdu, yang berarti ikatan, atau siku, yang berarti kepercayaan atau yakinan yang kuat. Al-hikamu, yang artinya mengkokohkan atau menetapkan, dan al-rabtu bikhuwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sebagian besar umat Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan kata akidah, karena istilah ini selalu muncul dalam pelajaran agama Islam. Namun tidak semua orang memahami dengan benar apa itu akidah dan fungsi dalam kehidupan. Secara umum, pengertian akidah adalah ikatan atau keyakinan yang kuat pada seseorang terhadap apa yang diinginkannya. Seseorang terhadap apa yang diyakini, terhadap seseorang terhadap apa yang diyakininya. Dalam Islam, akidah mencakup iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah dapat diartikan sebagai ikatan atau kepercayaan, sedangkan dari segi akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah Islam mencakup semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Pada hakikatnya, pengertian akidah adalah suatu keyakinan tertentu tanpa ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan kewajiban bagi umat Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dasar yang menjadi pandoman hidup umat Islam adalah Quran dan hadis yang juga dijadikan landasan akidah alak setiap muslim. Kedua landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sumber akidah Islam harus bersumber dari dalil nakil, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dalil akhil atau akal dan akal. Dalil nakil dan dalil akil digunakan secara bersama-sama dalam memutuskan sumber akidah atau aturan dalam Islam. Artinya, ketika menetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akidah, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dikaji secara bersama. Jadi, ketika ingin mempelajari atau mempraktikkan akidah, maka harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akidah. Lalu, apa yang dipelajari dalam akidah? Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketuhanan, khususnya membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwat. Nubuwat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah atau buka kurung nabi dan rasulnya tutup kurung. Yang ketiga, ruhiyat. Ruhiyat yaitu pembahasan tentang hal-hal berkaitan dengan makhluk gaib, misalkan malaikat, setan, dan jin. Yang keempat,
Samiyat. Samiyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, misalkan surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Nah, setelah itu mengetahui ruang lingkup akidah, maka pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mempelajari akidah. Jadi tetap simak artikel ini sampai selesai. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami akidah akan dengan mudah melepaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadah tanpa ada keraguan lagi. Jadi, jangan pernah ragu mempelajari akidah. Karena ibadah yang kita jalani membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang, karena dapat menerima segala sesuatu dengan ikhlas, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini karena mereka mempercayai bahwa semua ini telah diatur oleh Allah. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah sehingga tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi esok. Yang ketiga, meningkatkan amal baik. Tujuan akidah yang benar adalah untuk menghindari perbuatan yang sesat. Oleh karena itu, orang yang memahami akidah dengan baik akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Mereka akan selalu ingat bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan dapat pahala dan siksaan. Yang keempat, menegakkan agama Allah. Mereka yang mempelajari akidah. Yang keempat, menegakkan agama Allah. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat kebaikan, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, karena mereka akan selalu berusaha memperkuat rukun agamanya, termasuk jihad pada dasarnya. Akidah akan menyadarkan manusia bahwa yang perlu dikejar bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.